di persidangan Niki menangis Bu di persidangan yang tadi udah saya kasih lihat videonya, Ibu juga lihat. Ini sudah benar-benar di puncaknya, klimaksnya kah Niki sampai menangis di persidangan. Ibu sebagai psikiater gimana? Sekarang kita kembali lihat kepribadian Niki ya. Niki kan biasanya malah menggebu-gebu gitu, tapi kali ini nangis. Jadi kelihatannya dia tetap ada sesuatu yang membuat dia nangis. Sangat mungkin bahwa dia beranggapan akan menang karena sudah ada beberapa hal yang membuat dia menang, dan akhirnya sepertinya sebelumnya pernah damai kan, terkesan, tapi akhirnya sekarang dijatuhkan lagi. Jadi mungkin kali ini dia betul-betul stres dan sedih karena kelihatannya tidak menang dengan adanya saksi-saksi ahli yang tidak ada yang mendukung dia. Nah, bicara saksi ahli yang tidak mendukung dia merasa saksi ahli tersebut memberatkan, memojokkan dia, itulah sampai dia puncaknya dia sampai nangis terseduh-seduh di dalam. Ya itu masalahnya, bahwa saksi ahli kok semuanya memberatkan dirinya, jadi jelas lebih ke arah pesimis kan. Ini bisa dibilang klimaksnya kan Bu dari semua rangkaian persidangan di akhirnya Ya, sampai belum tahu setelah ini apa yang akan terjadi. Kita lihat kejadian demi kejadian kan, apakah ini klimaks atau tidak. Bisa dibilang perasaan Niki itu campur aduk Bu, bisa dibilang gitu Bu? Ya jelas campur aduk, tadinya senang jadi goyang di antara senang, nanti sedih, nanti apa, lalu akhirnya ternyata dia berontak, pernah dia berontak. Bicara senang, sebelumnya kan 2 minggu lalu kan ricuh ya kan, terus dia akhirnya seminggu yang kemarin sudah mulai senyum, tertawa, senyum juga sebelum persidangan kemarin senyum. Tapi ya puncaknya pas itu Ya, nangis. semua kan tergantung kejadian. Kejadiannya dia punya poin kemenangan, ya dia senang. Tapi akhirnya ternyata tidak seperti itu. Apakah dia ternyata merasa dibohongi? Itu nggak tahu juga kan. Dia kan ada masalah dirinya, ada masalah intervensi pengacara, ada masalah keluarga, ada beberapa masalah. Tapi secara keseluruhan membuat kesimpulan dia merasa lebih ke arah pesimis. Bicara pesimis, sampai sebegitunya kan Bu kalau Ibu melihat sebagai seorang psikiater, bagi Ya, seseorang yang itu mungkin saja kalau terus-terusan ada kejadian maka bisa menjadi pesimis. yang membuat dia kembali ceria, bangkit lagi. Apa Bu, keluarga, anak atau apa biasanya Bu? Kalau dilihat lebih ke arah kejadian, karena sepertinya lebih banyak berhubungan dengan kejadian. Bicara kejadian, dia kan ibaratnya sudah dipojokkan oleh saksi ahli dan juga lawannya juga Bu. Ini membuat dia sampai lupa juga, dia bilang mau minta penangguhan penahanannya karena kan dia merasa sudah terlalu lama Bu, sudah 7 bulan, dan dia minta penangguhan penahanan demi ingin ketemu anak-anaknya. Menurut Ibu gimana? Ya, sekarang mungkin itu sudah benar ya, benar bagi dirinya bahwa dia minta, tapi kok nggak dapat lagi gitu. Kenapa? Kalau emang Jadi barangkali kejadian dia mengekspos adanya berita-berita sogokan itu, barangkali justru membuat dia ya ditekan lah, dia merasa ditekan gitu. bisa ditekan itu emang. Tapi kan kita pernah wawancara Ibu Niki, seorang ya, wanita yang kuat juga bisa mainkan ini. Ya. Nah perannya Walaupun kuat, tapi kuat seberapa kan ada batasnya. Barangkali sekarang itu sudah batas tidak kuatnya. Kan terus-terusan. Kalau misalnya mungkin dari pihak saksi ahli itu akhirnya ada yang mendukung, barangkali tidak seperti sekarang. Tapi kalau semua tidak mendukung, ya jelas bagi dirinya sesuatu yang cukup berat kan. kalau sudah seperti itu Bu, mentalnya seperti apa sih Bu? Ya mentalnya jelas dalam keadaan merasa dirinya terpojok. Akan melakukan hal-hal yang berbahaya kalau misalnya di dalam rumah, misalnya Bu, amit-amit Ya, atau gimana? hal berbahaya sampai bunuh diri sih enggak ya. Tapi hal yang sifatnya terlalu sedih itu bisa. Apalagi masih ada kasus terkait anaknya Bu yang belum selesai kan?
Ya itu jadi salah satu masalah juga, masalah anaknya. Sebenarnya yang bisa memberatkan permasalahan itu selain anak kasusnya dia, apa sih Bu? Emang karena pikiran dia, karena kan sudah merasa 7 bulan tidak ada penghasilan dan lain sebagainya, tidak ketemu anak pula. Apa? Ya kita lihat mungkin ini banyak hal, tapi terakhir pencetusnya adalah bahwa kenapa kok dia dikalahkan gitu. Itu mengakhiri stres dia, bukan mengakhiri stres, membuat dirinya terakhir membuat dirinya stres kan. Jadi di luar dugaan. Yang selama ini seperti Ibu bilang, dia selama ini selalu ada menang dan juga ada yang di belakang orang, tapi ini puncaknya gitu ya. Puncaknya mungkin dia sudah tidak ada backing lagi gitu. Apa yang membuat dia yang dulu dia kuat, itulah orang-orang yang belakang, bisa bilang itu ya. Orang yang kuat akhirnya bisa dijatuhkan, itu kan stres tersendiri. Caranya Bu untuk ibaratnya kembali lagi recovery lah, gimana Bu untuk seorang? Ya tergantung keadaan. Jadi siapa nanti akan mendukung dirinya. Kalau ada dukungan atau ada hal-hal di mana dia menang lagi, dia akan berubah lagi. Jadi semua itu tergantung keadaan, tergantung apa yang akan terjadi dalam sidang berikutnya.